Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa ta'awuni wa nahana anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh rahmat dan berkah ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa bersimpu dan duduk di tempat ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan mari kita sama-sama memeluk erat agama Islam sampai ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib akan menyampaikan khutbah berjudul batas-batas toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin, untuk mengetahui lebih jauh batasan-batasan toleransi antar umat beragama, terlebih dahulu mari kita sama-sama menelaah. Mari kita sama-sama mengkaji agama Islam itu sendiri. Insyaallah dari sanalah akan jelas batas-batas toleransi antar umat beragama. Kita semua tahu dan semua meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kita semua tahu dan meyakini bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengglobal. Kemudian kita semua tahu bahwa Islam adalah agama yang mendapatkan legitimasi, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat 3,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami sempurnakan agamamu untuk kamu sekalian, dan pada hari ini aku sempurnakan nikmatku untuk kamu sekalian, dan aku ridho, aku rela Islam adalah agama untuk kamu sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 kriteria tersebut, maka layaklah Islam adalah agama yang mengglobal. Bukan hanya agama untuk Saudi Arabia, bukan agama untuk negara-negara Arab di Timur Tengah, melainkan Islam adalah untuk seluruh dunia. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh sekalian alam. Itulah misi yang diemban oleh Rasulullah, bagaimana mampu memberikan rahmat kepada alam semesta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, agar rahmat itu menjadi kenyataan, Allah memberikan guidance, Allah memberikan arahan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillatu wa aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan dipasang di atas mereka suatu kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka mampu melaksanakan hubungan dengan Allah secara vertikal dengan sebaik-baiknya, yang kita kenal dengan istilah ubudiyah. Kemudian juga mereka mampu melaksanakan hubungan dengan sesama manusia secara horizontal dengan sebaik-baiknya, yang kita kenal muamalah. Apabila dua hubungan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka sudah barang tentu rahmat akan turun di bumi ini. Tapi sebaliknya, apabila dua hubungan itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka bencanalah yang akan kita raih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan sesama manusia inilah yang paling sulit, yang paling krusial. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance bagaimana manusia sesama manusia dapat berhubungan dengan baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai semua manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan spesifikasi
bagaimana manusia mampu melaksanakan hubungan dengan baik, ada 4 kriteria yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ta'aruf. Ini adalah sangat penting sekali agar warga bangsa Indonesia pada khususnya dan warga dunia pada umumnya harus saling kenal mengenal, mutual knowing. Nah, setelah kita saling kenal mengenal, sudah barang tentu akan melahirkan tafahum, saling mengerti, saling memahami. Yang terkenal dalam bahasa Inggrisnya adalah mutual understanding, saling memahami. Dari situ akan melahirkan at-ta'awun, kerjasama yang saling menguntungkan, dan dari ta'awun akan melahirkan takaful, saling bertanggung jawab, mutual responsibility. Apabila 4 elemen dilakukan oleh manusia-manusia yang saling berhubungan, insya Allah di sanalah akan muncul rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin pemerintahan. Oleh karenanya Rasulullah sangat merindukan bagaimana rahmatan lil alamin itu terwujud untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itulah hadirin dan saudara-saudara, setelah Islam berjaya di kota Madinah, maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun piagam Madinah, al-wathiqah atau as-sakhifah. Di dalam piagam Madinah ini yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta masyarakat yang plural, ada Nasrani, Yahudi, Majusi dan Islam, begitu majemuk menyusun undang-undang yang disepakati bersama yang dinamakan Piagam Madinah. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam Piagam Madinah di sana juga tercantum trias politika yang kaitannya dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 14 abad yang telah silam telah dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Piagam Madinah antara lain mengatur keharusan bagi warga negara untuk membela negaranya, tidak memandang itu Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, bersama-sama membela negara. Kemudian yang kedua, Piagam Madinah mengatur adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, Piagam Madinah mengatur adanya kebebasan dan hak asasi manusia yang sekarang sedang didengung-dengungkan Declaration of Human Rights. Islam 14 abad telah dikumandangkan memberikan kebebasan, hak dan kewajiban dan hak asasi manusia, terutama kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara eksplisit dalam pasal 25 Piagam Madinah menjelaskan bahwa Yahudi Bani Auf adalah suatu bangsa yang menyatu dengan kaum mukminin. Mereka laksanakan agama sesuai dengan agamanya, begitu juga orang Islam melaksanakan agama sesuai dengan agamanya. Teks yang asli berbunyi, Inna Yahuda Bani Aufin ummatun ma'al mu'minina lil Yahudi dinuhum
walil muslimina dinuhum. Sesungguhnya orang Yahudi Bani Auf adalah bangsa yang besar, menyatu dengan umat Islam, menyatu dengan kaum mukminin. Lil Yahudi dinuhum, bagi orang Yahudi agamanya sendiri, walil muslimina dinuhum, dan bagi orang Islam memiliki agamanya sendiri. Begitu juga halnya dalam pasal 37, Piagam Madinah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi bersama orang-orang Islam menghimpun dana, menghimpun perbekalan, saling membantu dan saling memberikan masukan yang positif dalam menghadapi musuh-musuh yang akan menyerang kota Madinah. Wa inna alal yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum. Sesungguhnya kewajiban bagi orang Yahudi menghimpun perbekalan, menghimpun dana, begitu juga kewajiban bagi orang Muslim menghimpun dana, menghimpun perbekalan. Wa inna bainahumun nasra ala man kharaba ahla hadis saqifati. Mereka antara Muslim Yahudi saling menolong untuk menghadapi orang-orang yang akan menyerang kota Madinah. Wa inna bainahumun nasha wan nasihata wal birra dunal itsmi. Dan di antara mereka orang Islam dan non-Islam saling memberikan nasihat dan saling memberikan wejangan tentang kebaikan tanpa melibatkan hal-hal yang berdosa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat sekilas mengenai Islam, dapat kita melihat betapa hebatnya Islam telah memberikan toleransi yang begitu banyak kepada orang-orang yang non-muslim. Antara lain, Islam memberikan toleransi adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada kelas 1 warga negara, tidak ada kelas 2 warga negara, semua sama, egaliter dan tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, Islam memberikan toleransi saling bekerja sama dan saling membantu, saling memberikan masukan yang positif antar warga bangsa yang plural itu untuk menghadapi masalah-masalah yang kritis. Kemudian yang ketiga, Islam memberikan toleransi, kebebasan dan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, Islam memberikan toleransi kepada pemeluk ajaran agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Di dalam Al-Quran di sana disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu persoalan saja yang tidak ditoleransi, yang tidak ditolerir oleh Islam, adalah mencampur adukan akidah antar sesama pemeluk agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum walyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama di hari yang mulia ini. Allah mudah-mudahan memberkahi dan meridhoi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi a'dhamu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.